Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum ya talaba? Antum fi sihah wal afiyah? Alhamdulillah. Asa an yakun lakum jami'an, nas'alullah lakum jami'an fi dawami sihah wal afiyah wa uluwil himmah. Ya, wa uluwil himmah wa dhi ahlakin karimah. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, tinggi cita-citanya, tinggi keinginannya, tinggi cita-citanya, dan kemauannya juga tinggi, insyaallah. Kalau tadi khatib menyampaikan khutbah yang berisi kurang lebih resolusi tahun baru, ya, walaupun sebenarnya ini bukan tahun barunya kita, tapi oke lah, kalau kalian memang memulai titik poin kehidupan kalian dari tahun Masehi ini masuk tahun 2026, ya, buatlah resolusi yang baik, buatlah resolusi yang baik. Tadi disampaikan oleh khatib, ni'matani apa? Madmumun, maghbunun fihima as-sihhah wal faragh. Ni'matani madbunun, ya, dua nikmat yang kadang-kadang ini dan seringnya melenakan kita. Apa itu? As-sihhah wal faragh. As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Sebenarnya nggak ada. Kalau tadi ada yang menyampaikan waktu kosong, ya, Fajar Fahri misalkan, sebenarnya nggak ada waktu kosong itu. Yang ada waktu apa? Waktu luang. Waktu itu nggak ada yang kosong. Waktu itu ada semuanya, tergantung kita mengisinya dengan apa. Ya, kesehatan itu mutlak, semuanya punya kesehatan. Tapi bagaimana kita mengisi kesehatan? Banyak di antara kita semuanya ini, ketika sehat, kita lupa tentang kenikmatan sehat itu sendiri. Baru ketika sakit, kita baru merasakan nikmatnya sehat. Apa kalian kita semuanya itu harus menunggu sakit, baru kemudian kita merasakan nikmatnya sehat? Enggak. Apakah kalian harus terperosok dulu dalam sebuah kenikmatan waktu baru kalian mau stand up, kalian mau move on lagi itu? Kan gak harus. Kita sebagai seorang muslim itu, orang mukmin, orang muslim yang taat, tidak harus terjelembab di hal-hal yang tidak baik baru kita merasakan, oh ternyata waktu luang itu tidak baik. Ternyata harus kita isi dengan manfaat. Nggak harus seperti itu, nah. Ya, tidak harus kalian itu hilang rasa menikmati waktu baru kalian bisa menikmati waktu. Tidak usah harus menunggu rugi, menunggu fashel, menunggu kalian khosaroh, terlena, kalian tersakiti dan segala macam. Gak usah harus menunggu itu baru kalian merasakan, kenapa ya dulu ketika saya di pesantren, kenapa ya dulu ketika saya masih kelas 1 tidak bertindak seperti ini. Tidak usah harus menunggu itu. Semuanya sekarang punya waktu masing-masing itu, dan porsinya punya waktu
masing-masing, punya porsi masing-masing. Kelas 1 porsinya kelas 1 waktunya itu. Kelas 6 porsinya kelas 6. Jangan kebalik. Kelas 1 full agenda, kelas 6 faraid. Ya. Sementara kalian sudah punya pikiran yang besar, punya pengalaman yang banyak. Harusnya faraid kalian itu sedikit. Ya. Memanfaatkan waktunya lebih banyak. Saya pahami ya. Tadi bagus sekali itu. Khatib mengatakan itu. As-sihhatu wal farah. Jangan sampai kita sakit baru aduh. Ya Allah, sakit seperti ini. Kalau saya sehat, kalau saya nggak sariawan, saya kayaknya lahap itu makan itu. Ya. Apa kalian perlu dikasih sariawan dulu baru merasakan nikmatnya lisan itu? Mau nggak dikasih sariawan dulu ini? Mau nggak dikasih sakit gigi dulu baru kalian merasakan nikmatnya hidup itu? Ya, kan nggak perlu diberikan sakit dulu ini. Ketika sehat seperti ini, manfaatkan waktu kesehatan kalian dengan penuh kesyukuran. Insya Allah dan yakin ketika kalian bersyukur, ketika kalian sehat dan kalian bersyukur, Allah tambahkan rasa sehatnya. Bukan Allah kurangi. Allah pasti tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Allah tambahkan, enggak akan dikurangi. Kau bersyukur ketika sehat ini ternyata salatnya tepat waktu, tahajudnya baik, saumnya baik, tilawah Qur'annya baik. Allah tambahkan. Allah tambahkan. Dan saya yakin semua di antara kalian itu sudah merasakan itu. Hari ini saya bisa setoran setengah halaman. Besok bisa setoran 3/4 halaman. Besoknya lagi bisa setoran satu halaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian mensyukuri nikmat sehatnya dengan tilawah. Allah tambahkan hari ini setengah, besok bisa 1 halaman. Besoknya lagi 1 halaman, besoknya lagi 1 halaman, tetap 1 halaman. Suatu saat turun lagi sedikit, setengah halaman lagi, nggak apa-apa. Yang penting kalian masih memanfaatkan waktu dengan kebaikan. Jangan nunggu sakit dulu baru kalian bersyukur. Jangan nunggu rugi dulu baru kalian bersyukur. Jangan nunggu kalian tidak berhasil naik ke kelas selanjutnya baru saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Jangan. Kalau toh harus ada seperti itu, orang lain saja. Jadikan pengalaman orang lain itu untuk pengalaman kalian itu. Kecerobohan orang lain menjadi pengalaman untuk kalian. Supaya apa? Kalian tidak usah harus merasakan pahitnya hidup ini, merasakan ketidakenakan menjalani waktu itu, baru kalian bisa menikmati waktu. Justru ketika sekarang kalian punya aktivitas hari ini ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu punya aktivitas yang sangat luar biasa, manfaatkan dengan baik. Sekali lagi tadi, kalau memang kalian menjadikan 2026 ini jadi resolusi untuk kalian itu, camkan itu. Jadikan tahun 2026 harus lebih baik daripada tahun 2025. Itu kan? Kalau kemudian 2026 itu sama dengan 2025, kelas khosar, rugi kita itu. Wal'iyadz billah. Seperti disampaikan oleh khatib tadi itu, wal'iyadz billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai na'udzubillah, jangan sampai tahun 2026 ini lebih jelek daripada tahun 2025. Apapun bentuknya, prestasi kalian, hafalan kalian, ibadah kalian. Di 2026 ini kok lebih jelek daripada 2025? Apa? Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Maka baginya laknat. Jangan salahkan waktu, jangan salahkan lingkungan. Kenapa ya tahun ini kok susah sekali saya menghafal itu? Tahun kemarin lancar-lancar saja, introspeksi.
bisa jadi tahun kemarin ada amalan-amalan baik kalian yang dicatat oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya memudahkan antum untuk mengerjakan segala sesuatu itu. Ilmu gampang masuk, pelajaran gampang difahami. Membaca Quran kok kayaknya gampang sekali. Sholat tepat waktu ringan, bangun subuh ringan, sholat tahajud ringan. Ini indikasi bahwa kalian insya Allah lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun ini kok sama saja seperti itu, ya akan dapatnya seperti itu lagi. Bahkan ketika kalian mengawali tahun ini kok dengan kejelekan, keburukan, sudah. Wal'iyadu billah. Ya, wal'iyadu billah. Mal'un. Na'udhu billah. Itu ya. Jadikan tahun ini lebih baik. Ya. Semester ini lebih baik. Bulan ini lebih baik. Apalagi ini bulan Rajab. Sering diingatkanlah ustaz-ustaz kalian semuanya. Kita sering mengingatkan itu. Rajab ini banyak artinya. Ada yang mengartikan Rajab ini bulan menanam. Ada yang mengartikan bulan memperbanyak amalan baik. Siapa yang berbuat baik, Allah yudha'af, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Termasuk sebaliknya, siapa yang mengerjakan ketidakbaikan, siapa yang mengerjakan kejelekan, keburukan, dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan. Ini bulan Rajab. Orang siapa yang mengerjakan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan, mengerjakan dosa, dosanya akan dilipat gandakan. Makanya saya sampaikan usini wa yakum jami'an, ya, bulan Rajab ini perbanyak amalan soleh. Ya, yang sedang masih istiqomah saum Daudnya, jangan sampai bocor. Targetkan jangan sampai bolong di tahun bulan Rajab. Yang katakan amal kojonya itu kalian itu sholat duha tiap hari, nggak akan ketinggalan. Silakan diperbanyak. Tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat di bulan Rajab. Nanti mudah-mudahan Sya'ban kalian akan akan bertahankan itu, ya. Mudah-mudahan insya Allah. Jangan sampai jadi jargon saja, di mulut saja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hanya itu saja. Jangan cuma hanya sekedar dilisankan saja. Kalian ikhtiarkan, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkailah bulan Rajab ini dengan apa? Dengan ikhtiar baik kalian itu. Amal baik, berteman baik, belajar yang baik. Wa Sya'ban juga kalian diberikan keberkahan supaya apa? Memasuki bulan Ramadan antum paripurna. Antum memanen kebaikan dengan sebaik-baiknya. Ringan. Masuk Ramadan itu akan ringan. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Pada kesempatan ini ya anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kebetulan saya jam 1:30 ini ada rapat Zoom dengan Kanwil. Nah, ini kebetulan juga ini di antara kita, alhamdulillah guru kita Ustaz alumni Baitul Hidayah Ustaz Ghifar Al-Khumasi sudah di tengah-tengah kita. Beliau sekarang semester akhir di kampus Majma' Kaftaru di Damaskus. Saya mohon Ustaz Ghifar nanti khut al-kursiuna, saya minta beliau untuk memberikan pengalaman, cerita kepada kalian semuanya. Kebetulan Ustaz Ghifar, antum berangkat tahun berapa Ustaz? 2021. Alhamdulillah. Itu sunnah. 2021 sekarang sudah semester akhir, mudah-mudahan doakan beliau akan berangkat lagi nanti tanggal 17 Januari ini. Doakan mudah-mudahan lancar pendidikannya sehingga bulan Juni
bulan Juni beliau bisa ujian akhir. Gitu ya Ustaz ya? Ujian akhir. Yang ada di sana yang akan menyelesaikan tahap akhirnya ada beberapa orang ini, anak-anak. Ustaz Ghifar Al-Khumasi, terus Rafi, Ustaz Taufik Hidayat, Ustaz Ainur, 4 orang. Nah, mudah-mudahan Ustaz Ainur akan melanjutkan ke S2 di sana juga insyaallah. Nah, ini penting untuk kalian mendengarkan pengalaman beliau sekaligus tadinya kalau ini majelis ini bisa 2, bisa jadi 2 ini. Cuman karena ini kita khususkan untuk Damaskus, untuk Ustadz Ghifar. Nah, nanti saya dengar Ustadz siapa? Coba di antara kalian yang pernah diajar oleh beliau siapa? Kelas berapa? Kelas 6? Kelas 6? Sana Sadisa. Sana Robi'ah, sana enggak. Bukan masuk tadi. Dulu pernah diajar sama beliau, pernah melihat beliau apa enggak? Kelas 6? Ya, kalian masuk tahun berapa? 2020. Antum ngabdi di sini tahun berapa? 2019. Nah, angkatannya Ustaz? Oh, iya. Berarti yang sekarang jadi Ustadz itu kelas 1-nya, gitu ya? Oh, oke. Nah, berarti antum nggak ketemu. 2019, kemudian 2020 beliau masih ngajar di tempat lain. 2021 berangkat ke Damaskus. Dan sedikit saya mukadimai, Ustadz Ghifar Al-Khumasi ini ketika seleksi mengikuti seleksi masuk Universitas Majma' Kaftaru di Jawa Barat ini, beliau menempati peringkat pertama se-Jawa Barat seleksinya itu. Ini alhamdulillah berturut-turut. Dulu Ustadz Restu, terus kemudian Ustadz Ghifar, terus kemudian Ustadz Taufik Hidayat. Nah, nanti insyaallah beliau akan cerita. Nah, sebelum nanti beliau bercerita panjang, saya satu izin dulu nanti ya. Sebentar saya akan harus zoom sekaligus kita doakan beliau mudah-mudahan nanti berangkat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Satu lagi, sebenarnya ada ustadz kita juga, alumni Baitul Hidayah. Yang saya dengar informasinya walaupun belum sampai ke telinga saya, tadi Ustadz Akila Dedat mau ketemu sama saya tapi mungkin waktunya enggak pas. Doakan ya. Saya enggak masuk supaya Ustadz Dedat di belakang saja enggak apa-apa. Ini karena sudah majelisnya Ustadz Ghifar. Ustadz Dedat ini katanya informasinya sudah lulus seleksi gitu. Ya, sudah lulus seleksi masuk ke kampus di Jerman. Nanti pada waktunya Ustadz Dedat majelis di sini. Ya. Insyaallah mohon didoakan. Ini Ustadz apa Ustadz? Kampus apa? Kampus apa? Program? Itu apa ya? Program apa itu? Itu seleksinya, diseleksi masuknya itu sertifikat bahasa. Oke. Ya, baik. Mudah-mudahan ini jadi wasilah. Ya, tahun depan, kalau emang bukan tahun depan, tahun ini berarti. Ya, tahun ini berangkat ke Jerman, jadi wasilah untuk kalian semuanya bisa menapaki Eropa. Jadi sudah ada kemungkinan sudah ada nanti insya Allah ada 2 alumni kita yang akan ke Eropa. Nanti mudah-mudahan ya. Ini kita doakan Ustadz Akila ini prosesnya dimudahkan, kemudian nanti bisa kalau sudah pasti akan berangkat tanggalnya berapa, kita undang ke Baitul Hidayah untuk bercerita kepada kalian semuanya dan mohon doa pada kalian. Itu ya. Sehingga di sini ada clue
tidak mustahil. Cita-citanya tinggi kalian itu kemana saja insya Allah ketika cita-cita itu digantungkan dan dipegang akan tercapai itu insya Allah. Nggak apa-apa telat setahun, telat 2 tahun nggak masalah. Ustadz Ghifar baru berangkat itu tahun 2021, sementara dia lulus tahun 2019. 2 tahun baru bisa berangkat ke Damaskus. Ustadz Akila alumni Profession Defender, berarti sudah 2 tahun yang lalu, ya. 2 tahun yang lalu beliau ngajar di sini. Mungkin kelas berapa yang diajar sama Ustadz Akila itu? Kelas 4? Merasakan? Ya kelas 4, kelas 3? Merasakan kelas 3? Pas kelas 1 kalian? Baru 1, 2 enggak merasakan. 2 tahun ya menunggu, alhamdulillah. Tahun 2020 ini ada kabar baik, beliau sudah dinyatakan lulus. Ini namanya salah satu contoh resolusi yang baik di tahun yang baru. Itu kan? Itu enak ya. Dan insyaallah, dan saya pamit, nanti Ustadz Ghifar silakan cerita waktu antum, ya ceritanya jangan banyak-banyak, 10 menit, 15 menit. Setelah itu silakan yang mau bertanya silahkan, supaya jelas kedudukan kalian di Damaskus itu bagaimana dan segala macam itu ya. Ulama-ulama Damaskus itu bagaimana, silahkan nanti Ustadz Ghifar bercerita. Dan di sana pun ada kuliah selain dirasah Islamiyah, gitu kan? Ada kedokteran, ada apa gitu ya. Insyaallah Ustadz Ghifar akan cerita, karena sudah 4 tahun nggak pulang, pasti akan banyak ceritanya itu. Nafa'ana wa iyyakum ajma'in, hadanallahu wa iyyakum wa waffaqanallahu wa iyyakum yuhibbu wa yardah. Sallallahu iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahu wal tawfiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.